Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurajita Hakim dengan NIM 2310911200026. Baik, di sini eh, pada video kali ini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi dari sistem muskuloskeletal, anatomi muskuloskeletal regional, lalu ke vaskularisasi dan inervasi. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan struktur dan fungsi dari sistem muskuloskeletal, yaitu sistem yang berperan penting dalam menopang, melindungi, serta memungkinkan pergerakan tubuh manusia. Jadi, sistem muskuloskeletal itu terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama itu ada sistem skeletal. Nah, sistem skeletal ini atau sistem rangka, dia tuh berfungsi sebagai penopang utama tubuh. Nah, sistem skeletal ini terbagi lagi menjadi beberapa komponen-komponen utama. Yang pertama itu ada skeleton trunki, terus ada cingulum superior, terus ada skeleton, terus ada ekstremitas superior, skeleton ekstremitas superior, terus ada cingulum inferius, terus ada skeleton ekstremitas inferior, terus ada kranium yang terakhir. Terus selanjutnya itu ada sistem artikular. Nah, sistem artikular ini biasa disebut juga dengan sistem sendi. Nah, sistem sendi yaitu yang menghubungkan tulang-tulang dan memungkinkan terjadinya pergerakan. Yaitu terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada solid joint atau sendi mati dan ada articulatio synovialis atau sendi sinovial, yaitu sendi yang memungkinkan kita bergerak bebas. Terus yang terakhir itu ada sistem muskular. Nah, sistem muskular ini adalah sistem otot yang memungkinkan tubuh melakukan berbagai gerakan. Nah, otot-otot tersebut terbagi lagi menjadi yang pertama ada otot sarang lintang atau otot rangka, terus ada otot polos, dan ada otot jantung. Nah, untuk fungsi dari sistem muskuloskeletal ini sangat vital ya bagi tubuh, dan diantaranya itu yang pertama mendukung dan melindungi tubuh dan organ-organnya. Terus ada membentuk postur tubuh, terus ada melindungi organ-organ penting dalam tubuh dan memungkinkan tubuh melakukan gerakan. Yang terakhir itu memberikan bentuk dukungan stabilitas dan pergerakan pada tubuh. Nah, selanjutnya saya akan membahas anatomi muskuloskeletal regional, lebih tepatnya pada bagian torakis atau dada. Nah, torakis ini merupakan bagian penting dari sistem rangka manusia. Dia tuh memiliki fungsi utama dalam melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru, serta dia tuh juga mendukung pernapasan dan gerakan tubuh bagian atas. Terus, pada gambar tampak anterior dan posterior ini. Nah, kita dapat melihat ya susunan struktur tulang yang membentuk dinding toraks. Jadi, pertama mari kita bahas struktur tulang dada atau sternum. Sternum ini terdiri dari tiga bagian. Nah, yaitu yang pertama ada manubrium. Manubrium ini bagian atas yang berartikulasi dengan clavicula dan iga pertama. Terus selanjutnya ada corpus sterni. Nah, corpus sterni ini atau badan sternum, dia tuh tempat melekatnya sebagian besar iga jati. Dan yang terakhir ada processus hypoideus. Nah, processus hypoideus ini bagian paling bawah dari sternum yang menjadi penanda penting dalam tindakan klinis seperti CPR. Selanjutnya ada tulang iga atau kosta. Nah, untuk tulang iga atau kosta, dia tuh terbagi lagi menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama ada costa verae, terus ada costa superiore atau iga palsu. Nah, dia nih, yang pertama ini yang costa verae itu atau iga sejati, dia tuh terdiri dari pasangan 1 sampai 7 yang langsung terhubung ke sternum melalui cartilagus costodalis.
Terus untuk costae superiore atau iga palsu, dia tuh pasangan 8 sampai 10 yang tidak terhubung langsung ke sternum, melainkan dia tuh melalui sambungan cartilago iga di atasnya. Dan untuk costae fluctuantes fluctuantes atau iga melayang, dia tuh pasangan 11 dan 12 yang tidak terhubung ke sternum sama sekali. Jadi, setiap tulang iga itu memiliki bagian-bagian penting, yaitu ada yang pertama itu ada kaput costae, yaitu kepala iga, terus ada kolum costae atau leher, terus ada tuberculum, yaitu tonjolan kecil, tempat berartikulasi dengan tulang belakang, terus ada corpus costae, bagian badan tulang, dan ada annulus costae, yaitu bagian yang membentuk sudut khas iga. Nah, di bagian belakang iga dia tuh, berartikulasi dengan vertebra thoracalis yang berjumlah 12 buah. Nah, masing-masing tulang belakang ini dia tuh memiliki permukaan untuk menyambut kepala dan, tuberkulum iga. Dia tuh membentuk sendi yang stabil dan fleksibel. Jadi selain itu, terdapat juga scapula atau, tulang belikat dan clavicula atau tulang selangkah. Nah, untuk scapula dia tuh terletak di bagian punggung atas dan dia tuh memiliki, bagian pentingnya seperti ada acromion, spina scapula, terus ada fossa supraspinata dan fossa infraspinata. Dan, selanjutnya itu ada, clavicula, dia tuh menghubungkan sternum dengan scapula. Dia tuh membantu menjaga kestabilan dan posisi bahu. Nah, secara fungsional, seluruh struktur torakik ini dia tuh memberikan perlindungan optimal terhadap organ-organ vital. Dia juga memungkinkan pergerakan dinding dada dan proses pernapasan. Dan yang terakhir, dia tuh menjadi tempat pelekatan otot-otot utama yang membantu dalam gerakan tubuh bagian atas. Nah, kita di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai anatomi muskuloskeletal regional dengan fokus pada membri superior atau anggota gerak atas. Nah, membri superior ini tuh mencakup bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, hingga ke jari-jari tangan. Nah, sistem ini tuh sangat penting ya, karena dia tuh berperan besar dalam aktivitas kita sehari-hari, seperti misalnya mengangkat, mendorong, menggenggam, hingga menulis. Jadi, pertama kita lihat pada gambar bagian kiri yang menunjukkan anatomi topografi. Nah, otot-otot permukaan atas dan bagian bawah dari lengan. Nah, tampak otot-otot besar seperti yang pertama itu ada musculus deltoideus. Nah, musculus deltoideus dia tuh yang membungkus bahu dan berperan penting dalam abduksi lengan. Terus ada musculus biceps brachii, dia tuh yang terlihat jelas ya pada lengan depan dan dia tuh berfungsi dalam fleksi siku dan supinasi lengan bawah. Terus selanjutnya itu ada musculus triceps brachii, dia tuh terletak di bagian posterior lengan atas dan merupakan ekstensor utama dari siku. Terus selanjutnya itu ada musculus brachialis. Nah, musculus brachialis ini yang berada di bawah uh, di bawah bicep dan dia tuh membantu dalam fleksi siku. Nah, selanjutnya itu ada musculus brachioradialis. Dia tuh otot yang menonjol di lengan bawah lateral. Juga dia tuh terlibat dalam fleksi siku terutama pada saat posisi tangan itu netral. Jadi di lengan bawah itu tampak otot-otot flexor dan ekstensor jari serta pergelangan tangan seperti musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, dan ada musculus extensor digitorum. Nah, yang kedua, pada gambar tengah eh, pada gambar tengah dan kanan kita dapat melihat struktur tulang dan otot-otot yang membantu bahu dan aksila atau ketiak. Nah, tulang utamanya itu yang pertama kita lihat ada eh, scapula atau tulang belikat, terus ada clavicula atau tulang selangkah, dan ada humerus, yaitu tulang lengan atas. Nah, pada
Humerus dia tuh terdapat bagian pentingnya itu yang pertama caput humeri. Caput humeri ini kepala humerus yang membentuk sendi dengan scapula. Terus yang kedua itu ada tuberculum majus yang minus tempat melekatnya otot-otot rotator cuff. Terus selanjutnya ada sulcus intertubercularis yaitu jalur lewatnya tendon bicep. Terus yang terakhir itu ada epicondylus. Epicondylus ini yaitu fungsinya sebagai tempat perlekatan otot lengan bawah. Nah, selanjutnya struktur otot yang terlihat itu termasuk ada musculus supraspinatus, terus ada infraspinatus, ada subscapularis, dan teres minor. Dia tuh merupakan bagian dari rotator cuff. Dia tuh bertugas menstabilkan sendi bahu. Terus selanjutnya itu ada musculus pectoralis major dan minor. Dia tuh otot dada yang juga berperan dalam gerakan bahu. Terus di sini ada musculus coracobrachialis. Dia itu berasal dari proses coracoideus dan dia itu membantu dalam fleksibel dan aduksi lengan atas. Terus selanjutnya itu ada musculus latissimus dorsi, itu otot besar punggung yang ikut membantu dalam pergerakan bahu. Dan yang selanjutnya itu ada musculus anconeus atau dia tuh otot kecil di sekitar siku yang membantu ekstensi. Nah, selain itu, dalam gambar ini juga tampak pembuluh pembuluh darah ya. Kita lihat di sini pembuluh darahnya. Tadi ada yang pertama itu seperti vena cava, yaitu dia tuh terlihat jelas ya di bagian lengan lateral dan sering digunakan untuk akses vaskuler klinis, serta juga ada arteri dan vena aksilaris yang menjalur utama suplai darah ke ekstremitas atas. Nah, regio ini terdiri atas sejumlah otot, tendon, pembuluh darah, dan nervus penting yang bertanggung jawab dalam melakukan gerakan halus dan kompleks ya pada tangan dan jari. Nah, kita lihat gambar kiri dia tuh menampilkan tampilan posterior antebrachii kanan dengan dominan kelompok musculus extensor. Nah, yang pertama itu tampak beberapa struktur penting ya yang terlihat di sini. Antara lain itu ada musculus triceps yang berlanjut hingga ke oles kanan ulnae melalui tendo tricipitalis. Terus ada musculus anconeus yaitu otot kecil yang membantu ekstensi articulatio cubitis. Terus ada musculus extensor carpi ulnaris dan musculus extensor carpi radialis longus et brevis yang dia tuh berfungsi dalam ekstensi pergelangan tangan. Terus selanjutnya itu ada musculus extensor digitorium utama yaitu otot utama extensor jari 2 sampai 5. Terus selanjutnya itu ada musculus extensor digiti minimi yaitu khusus untuk ekstensi digitus minimus. Terus ada musculus abductor dan extensor pollicis longus et brevis yang mengontrol abduction dan extension ibu jari yaitu pollex. Jadi semua tendon-tendon extensor dan distabilisasi oleh reticulum extensorum struktur fibrosa yang menahan posisi tendon saat gerakan tangan. Nah, selain itu juga tampak vaskular dan neural seperti arteri ulnaris, nervus ulnaris, dan ramus dorsalis, nervi ulnaris yang berjalan bersama otot-otot ulnaris. Nah, ramus superficialis nervi radialis yang merupakan cabang temporik dari nervus radialis. Nah, untuk gambar kanan itu dia tuh menunjukkan tampilan anterior antebrachii yang didominasi oleh kelompok musculus flexores. Nah, struktur yang penting yang dapat dikenali itu antara lain yang pertama musculus pronator teres, otot penting dalam pronatio antebrachii, terus ada musculus flexor carpi radialis,
Terus ada musculus palmaris longus dan musculus flexor carpi ulnaris yang berperan dalam fleksi dan deviasi lengan. Terus ada musculus flexor digitorium superficialis, yaitu dia tuh yang fleksibel ya terhadap jari-jari tangan pada artikulatio interphalangealis proximalis. Terus ada musculus flexor pollicis longus, flexor ibu jari yang kuat. Terus ada musculus brachioradialis, meskipun berada di sisi lateral ya, namun dia itu bekerja sebagai flexor pada posisi pronasi netral. Nah, di regio ini juga tampak beberapa struktur neurovaskular yang penting, yaitu yang pertama ada arteri radialis dan arteri ulnaris yang menjadi sumber suplai darah utama ke tangan. Terus ada nervus medianus yang berjalan di antara otot flexor dan berperan besar dalam kontrol motorik dan sensorik tangan. Terus ada nervus cutaneus antebrachii medialis, yaitu cabang sensorik dari plexus brachialis. Terus ligamentum carpi palmar yang memperkuat pergelangan tangan bagian anterior. Terus pada gambar kiri tampak kerangka tangan kanan dari tampak anterior atau palmar dan posterior atau dorsal. Nah, di tangan ini dia tuh terdiri atas 3 kelompok tulang utama ya. Yang pertama itu ada ossa carpi. Tulang-tulang pergelangan tangan yaitu berjumlah 8 buah dan tersusun dalam 2 baris. Nah, baris proksimal yaitu os scaphoideum, os lunatum, os tricutrum, dan os pisiform, yaitu baris distal, os. Terus untuk di baris distal dia itu ada os trapezium, os trapezoideum, dan os opinatutum, dan yang terakhir ada os hamatum. Nah, selanjutnya itu ada ossa metacarpi, yaitu 5 tulang panjang yang membentuk rangka telapak tangan, dinamai 1-5 dari lateral ke medial. Nah, selanjutnya itu ada ossa digitorum. Dia itu tulang-tulang jari tangan yang terdiri dari palang proximalis, palang media, tidak ada pada ibu jari, terus ada palang distalis. Terus untuk pada gambar kanan atas, dia tuh ditampilkan struktur otot, saraf, dan pembuluh darah pada tampak anterior tangan. Nah, struktur penting yang terlihat itu yang pertama itu ada tenar eminence yang mencakup musculus abductor pollicis brevis, terus ada musculus flexor pollicis brevis, terus ada musculus opponens pollicis. Nah, semua itu diinervasi oleh nervus medianus. Terus ada hipotenar eminensi terdiri dari musculus abductor digit minimi, terus ada musculus flexor digiti minimi brevis, terus ada musculus opponens digiti minimi diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, di bagian tengah tangan terdapat ada musculus lumbricalis, terus ada musculus intersei yang terbagi menjadi dorsal dan palmar, terus ada tendon dari musculus flexor digitorium superficialis dan profundus. Nah, jaringan vaskular yang kompleks itu seperti ada arcus palmaris superficialis dan profundus, terus ada arteri radialis dan arteri ulnaris dengan cabang-cabang palmar dan digital. Nah, pada gambar kanan bawah, kita lihat di sini ditampilkan tampak posterior tangan, yaitu dorsi manus, yaitu menunjukkan struktur. Yang pertama ada musculus extensor digitorum, ada musculus extensor indicis, terus ada musculus extensor digiti minimi, ada musculus extensor pollicis longus dan brevis, terus ada musculus abductor pollicis longus. Nah, semua tendon extensor ini yaitu distabilisasi oleh retinaculum extensorum dan menonjol saat jari-jari diekstensi, terutama pada
tabere anatomis atau anatomical snowbox, yaitu ruang segitiga antara tendon-tendon ibu jari. Nah, yang terakhir tampak ligamentum penting tangan seperti ada ligamentum metacarpal transversum profundum, terus ada ligamentum palmar yang memperkuat kapsul sendi metacarpophalangealis, dan struktur tendon yang dibungkus sinovium untuk mengurangi fleksi saat gerakan tangan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari anatomi muskuloskeletal regional abdominis. Itu struktur otot, fascia, dan jaringan pendukung pada dinding perut bagian anterior dan lateral. Nah, gambar kiri dia tuh menunjukkan lapisan otot-otot dinding abdomen dimulai dari luar ke dalam. Nah, lapisan pertama itu terdiri dari yang pertama musculus obliquus externus abdominis, yaitu otot permukaan paling luar yang seratnya tuh berjalan menyerong dari lateral atas ke medial bawah. Nah, di bawahnya itu terdapat musculus obliquus internus abdominis dengan serat berjalan hampir tegak lurus terhadap musculus obliquus externus. Kemudian musculus transversus abdominis, otot terdalam dengan serat berjalan horizontal. Di bagian tengah abdomen yaitu terdapat musculus rectus abdominis, otot vertikal yang membentuk sispek disusun oleh beberapa insersi tendo yang disebut intersections tendinae. Nah, otot ini tuh dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis, yaitu terdiri atas lamina anterior dan posterior yang terbentuk dari aponeurosis ketiga otot lateral. Nah, bagian penting lain itu ada linea alba, yaitu garis tendinosa vertikal di tengah tubuh yang memisahkan otot rectus kiri dan kanan. Terus selanjutnya itu ada ligamentum inguinale dan struktur seperti canalis inguinalis yang penting untuk memahami anatomi klinis hernia. Nah, untuk gambar bagian kanan ini, dia tuh menampilkan struktur lapisan superficialis dinding abdomen. Jadi tampak telah subcutanea dan lapisan lemak subcutan, serta ada fascia abdominis superficialis yang terbagi menjadi dua lapisan. Nah, yang pertama itu ada lamina superficialis yang kayak jaringan adiposa, terus ada lamina profunda yang lebih berserat. Nah, selanjutnya itu tampak juga struktur vaskular permukaan, seperti vena thoracoepigastricae, terus ada arteri dan vena epigastrica superficialis, terus ada vena subvena magna, dan ada vena dorsalis veni superficialis pada regio pubis. Nah, di bawahnya itu tampak struktur genital eksternal pria seperti ada funiculus spermaticus, terus ada fascia penis profunda dan ligamentum fungiforme penis. Nah, seluruh struktur otot dan fascia pada dinding abdomen itu memiliki fungsi utama untuk melindungi organ visceral interabdominal, terus menjaga tekanan intraabdominal, dan membantu dalam pernapasan, defekasi, dan partus, serta dia tuh memberikan stabilitas postural dalam aktivitas tubuh. Jadi selanjutnya di sini kita akan mempelajari anatomi muskuloskeletal regional pelvis dan perineum. Baik, untuk perempuan maupun laki-laki dengan fokus pada potongan median dan paramedian secara sagittal. Jadi pada sisi kiri slide tampak anatomi pelvis perempuan. Nah, potongan ini tuh memperlihatkan organ dalam panggul wanita. Yaitu yang pertama ada uterus, termasuk bagian fundus, corpus, dan cervix uteris. Nah, yang pertama itu ada ovarium. Jadi ovarium dengan ligamentum ovarii proprium dan ligamentum suspensorium ovarii.
Kemudian ini tuba uterina, tempat fertilisasi biasanya terjadi. Terus untuk struktur pendukung penting lainnya itu ada exavatio vesicutorina dan exavatio rectorena, yaitu ruang Douglas. Dia itu merupakan ruang peritoneal yang penting dalam evaluasi cairan pelvis. Terus selanjutnya itu ada vagina. Vagina ini yang terletak di posterior vesica urinaria dan anterior rectum. Nah, rectum sebagai bagian terminal dari sistem gastrointestinal. Jadi selanjutnya tampak juga struktur perineum seperti yang pertama ada musculus transversus perinei profundus, terus ada musculus sphincter ani externus, serta bagian luar seperti labium majus dan labium minus. Nah, pada sisi kanan slide, kita diperlihatkan anatomi pelvis laki-laki. Nah, struktur utamanya itu meliputi yang pertama ada vesica urinaria di atas prostat. Nah, prostat ini adalah organ kelenjar yang mengelilingi uretra pars prostatica. Nah, vesikulasi seminalis dan ductus deferens yang berperan dalam sistem reproduksi pria. Tampak juga di situ kita lihat rektum di posterior dan uretra yang melewati berbagai bagian, yaitu yang pertama ada prostat, diafragma urogenital, hingga penis. Terus ada corpus cavernosum, penisnya, dan corpus spongiosum yang merupakan struktur erektil penting. Terus ada lapisan fascia pada perineum pria meliputi fascia perinei superficialis atau coles dan fascia penis profunda atau bag. Nah, serta struktur penunjang skrotum dan testis. Terus selanjutnya itu ada struktur perineum, yaitu memiliki fungsi krusial dalam menopang organ pelvis, dan yaitu juga membantu kontinensia urin dan fekal, serta dalam fungsi seksual juga. Nah, pengetahuan detail mengenai anatomi ini itu sangat penting ya, untuk kita tuh bisa memahami berbagai kondisi klinis, seperti yang pertama prolapse organ pelvis, inkontinensia urin atau fekal, hernia perinealis, hingga tindakan pembedahan seperti uh, histerektomi atau prostatektomi. Nah, kita akan membahas anatomi muskuloskeletal regional membran inferioris yang terdiri dari tulang pelvis dan tulang femur sebagai penopang utama tubuh bagian bawah dan penggerak utama dalam lokomosi. Nah, pada sisi kiri slide terlihat struktur tulang pelvis yang terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama itu ada os ilium, ini yang warna ini, terus dia tuh bagian superior dan terbesar. Bagian terbesar membentuk sayap panggul. Terus ada os isi, yaitu bagian inferior posterior yang menopang saat kita duduk. Terus ada os pubis yang warna merah itu, nah itu bagian anterior bawah yang menyatu di simfisis pubis. Jadi ketiga tulang ini dia tuh menyatu di daerah acetabulum, dia tuh membentuk sendi panggul atau artikulasia coxae dengan caput femoris. Struktur penting lainnya itu ada spina iliaca anterior superior dan posterior superior sebagai titik patokan anatomi. Terus untuk tuberositas ischiadica sebagai titik tumpu saat duduk, ada foramen ostorium yang dilalui oleh nervus dan pembuluh obturatorius. Terus ada crista iliaca sebagai tempat perlekatan otot-otot abdomen dan punggung. Nah, di sisi kanan diperlihatkan juga tulang femur, tulang terpanjang dan terkuat ya di tubuh manusia. Nah, bagian utamanya itu meliputi yang pertama ada capus ossis femoris yang membentuk sendi punggung.
Terus ada kolom osis femoris yang sering menjadi lokasi fraktur pada lansia. Terus ada trochanter major dan minor sebagai tempat penempatan otot gluteal dan iliopsoas. Terus di bagian distal femur itu tampak condylus medialis dan lateralis yang berartikulasi dengan tibia dan patella dalam membentuk sendi lutut. Nah, linea aspera itu sebagai titik pelekatan otot-otot paha. Terus struktur seperti fovea capitis, intercondylar fossa, dan epicondylus femoris juga memainkan peran penting ya dalam stabilitas dan pergerakan sendi panggul serta lutut. Nah, pemahaman terhadap anatomi pelvis dan femur itu sangat penting ya, terutama dalam konteks yang pertama fraktur panggul dan femur, yang kedua itu jika dislokasi sendi panggul, terus yang ketiga itu penempatan prostesis panggul atau femoral, dan juga dalam evaluasi nyeri panggul atau lutut. Nah, untuk tulang tibia dan fibula ini adalah tulang yang panjang, yang berpasangan dan sejajar satu sama lain. Jadi, untuk tibia ini, tibia merupakan tulang yang lebih besar ya dan kuat. Kita bisa lihat di sini, kalau dia tuh lebih besar. Nah, dia tuh terletak di sisi medial bagian dalam, serta dia tuh berfungsi sebagai penopang utama eh, berat badan tubuh. Sedangkan untuk fibula, dia tuh merupakan tulang yang lebih kecil dan dia tuh terlihat sedikit ramping dari tibia, dan dia tuh terletak di sisi lateral atau bagian luar, dan dia tuh berperan penting ya dalam menstabilkan pergelangan kaki dan sebagai tempat perlekatan otot. Nah, jadi gambar ini tuh memperlihatkan tampak anterior dan posterior dari tulang tibia dan fibula pada tungkai bawah kanan. Jadi pada tampak anterior atau bagian proksimal atau atas, gitu terdapat lateral kondila dan medial kondila dari tulang tibia, yang dia tuh membentuk bagian bawah sendi lutut dan berartikulasi dengan tulang femur. Di antara kedua kondilus ini, dia tuh terdapat intercondylar eminensi, yaitu tonjolan kecil tempat menempelnya ligamen crustaceum. Nah, tibial tuberosity yang tampak jelas di bagian depan adalah tempat menempelnya ligamentum patale yang merupakan kelanjutan dari tendon otot quadriceps. Jadi di situ juga ada cardis tubercle adalah area di bagian lateral atas tibia tempat menempelnya iliotibial tract. Nah, anterior border tibia ini merupakan sisi tajam yang dapat diraba langsung pada permukaan kaki bagian depan. Di antara tibia dan fibula, di sini juga terdapat interosseous border, yaitu tempat melekatnya membran interosseous yang menghubungkan kedua tulang dan berfungsi menstabilkan posisi serta sebagai tempat lewatnya pembuluh darah dan saraf. Nah, di bagian distal, yaitu bawah, tibia ini membentuk medial melous, sedangkan fibula itu membentuk lateral melous kedua. Keduanya itu membentuk struktur pergelangan kaki yang stabil dan menopang sendi pergelangan. Nah, untuk tampak posterior, baik untuk tampak posterior, kita lihat di sini. Di bagian proksimal atas terdapat lateral kondila dan salah-salah di tampak posterior itu atau bagian belakang tampak solea lain pada permukaan posterior tibia, yaitu tempat pelekatan otot soleus, salah satu otot penting dalam pergerakan plantar fleksi. Terus untuk permukaan posterior tibia itu tampak datar dan dia itu disebut dengan posterior sulcus.
Nah, tulang fibula itu memiliki posterior border serta dia tuh eh, juga terdapat malleolar fossa di bagian distal, tempat menempelnya beberapa ligamen yang menstabilkan pergelangan kaki. Nah, di ujung distal tibia terdapat fibula not, yaitu lekukan tempat fibula berartikulasi dengan tibia, yaitu membentuk sendi tibiofibular distal. Terus untuk lateral malleolus dan fibula dan medial malleolus dari tibia merupakan struktur yang sangat penting dalam pembentukan sendi pergelangan kaki atau artikulatio eh, talocru, talocruralis yang memungkinkan gerakan dorsifleksi dan plantar fleksi. Terus kaki ini kan merupakan bagian utama yang menopang berat tubuh dan memungkinkan manusia untuk berjalan, berlari, melompat, dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, untuk tulang-tulang kaki di bagian di bagian eh, posterior itu dibagi menjadi tiga kelompok utama. Yang pertama itu ada tulang dorsal, terus ada tulang metatarsal atau submetatarsi, terus ada tulang palang atau jari-jari, yaitu phalanges. Hmm, ini ya. Nah, untuk gambar ini itu menampilkan empat sudut pandang anatomi tulang kaki, yaitu ada dorsal, bagian dorsal, itu atas, ada plantar bawah, ada lateral dari samping keluar, dari samping luar, terus ada medial dari samping dalam. Nah, untuk bagian dorsal, nah pada bagian dorsal ini ditampilkan kita melihat ya susunan tulang mulai dari belakang ke depan. Terus ada calcaneus, itu di situ ada calcaneus merupakan tulang tumit yang terbesar dan terletak paling posterior. Terus di depan calcaneus juga terdapat talus, tulang yang berartikulasi dengan tibia dan fibula untuk membentuk sendi pergelangan kaki. Terus ada navicular, yaitu berada di depan talus, diikuti oleh tiga tulang cuneiform, yaitu ada media, intermedia, dan lateral. Terus di lateral navicular terdapat kuboid yang terletak di sebelah luar kaki. Nah, untuk tulang metatarsal itu berjumlah 5 diberi nomor dan dari sisi media ibu jari ke lateral atau kelingking. Terus ada phalanges. Phalanges itu terdiri dari 3 ruas pada jari 2 sampai ke 5, proksimal, tengah, distal, dan 2 ruas pada ibu jari proksimal dan distal. Terus di situ kita lihat untuk plantar tampilan bawah. Jadi dari bawah kita melihat permukaan tampak tumpuan kaki, ada calcaneus, yaitu memiliki struktur yang disebut dengan sestaniculum tali, yaitu tonjolan yang menopang bagian dari talus. Terus ada terlihat juga alur untuk tendon flexor halukis longus dan flexor digitorum longus yang melewati bagian bawah tulang-tulang kaki. Terus ada sesamoid bones tampak di bagian kepala metatarsal pertama. Dia tuh fungsinya untuk mengurangi gesekan dan meningkatkan efektivitas tendon flexor pada ibu jari. Terus selanjutnya itu ada bagian lateral. Jadi bagian lateral ini tampak dari sisi lateral atau sisi luar kaki. Struktur yang terlihat itu antara lain yang pertama ada talus dengan bagian kepala, leher, dan trakea itu permukaan artikular dengan tiga. Terus ada calcaneus, yaitu tampak memanjang ke belakang sebagai tumit dengan tuberositas calcanei sebagai tempat perlekatan otot dan ligamen. Terus ada kuboid berartikulasi dengan calcaneus di belakang dan metatarsal di depan. Terus di sisi lateral juga dia tuh tampak tuberositas metatarsal kelima dan alur untuk tendon fibularis. Nah, untuk di bagian medial, kita lihat pada tampak medial terlihat dengan jelas ya
takulum tali dari calcaneus yang menopang talus di atasnya. Talus dan navicular itu berada pada poros medial dan itu membentuk bagian lengkung kaki bagian dalam. Terus tulang cuneiform dan metatarsal 1 dia tuh menampilkan tuber tubersitas yang menonjol sebagai tempat pelekatan otot-otot intrinsik kaki. Terus di bagian bawah ibu jari terdapat sesamoid bone yang memberikan bantalan tambahan pada sendi metatarsal kolang. Terus gambar eh, yang diperlihatkan itu berbagai lapisan otot untuk ekstremitas bawah, mulai dari daerah panggul hingga kaki. Dari beberapa sudut pandang, kita akan membaginya yang menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu tampak anterior, bagian proksimal. Kita lihat bagian paha depan. Nah, untuk bagian proksimal itu atau tampak anterior, otot-otot utama yang tampak pada daerah paha bagian depan di antaranya itu adalah musculus iliacus dan musculus psoas. Nah, dua otot ini dia tuh bersatu menjadi musculus iliopsoas, yaitu otot utama yang berfungsi sebagai flexor sendi panggul. Terus selanjutnya itu ada musculus sartorius, yaitu otot terpanjang dalam tubuh manusia. Dia tuh menyilang dari anterior superior iliac spine, sinus ke sisi medial tibia. Terus selanjutnya di situ kita lihat ada musculus quadriceps femoris. Dia tuh terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama itu ada musculus rectus femoris, terus ada musculus rectus lateralis, ada musculus vastus medialis, dan ada musculus vastus intermedius. Keempatnya itu dia tuh menyatu menuju ligamentum patella dan dia tuh berfungsi sebagai ekstensor lutut utama. Terus ada musculus adductor longus dan musculus gracilis tampak di sisi medial ya. Dia tuh berperan dalam adduksi paha. Terus selanjutnya kita lihat di bagian anterior atau bagian distal, kaki bagian bawah bagian depan. Nah, dia tuh melanjutkan ke bagian bawah tungkai, yaitu ada musculus tibialis anterior, adalah otot yang paling anterior dan berperan penting dalam dorsifleksi dan inversi kaki. Terus ada musculus extensor hallucis longus dan musculus extensor digitoris longus. Dia tuh berperan dalam ekstensi jari-jari kaki dan ibu jari, serta dorsifleksi pergelangan kaki. Terus selanjutnya itu ada musculus peroneus atau fibularis longus dan brevis tampak di sisi lateral. Dia tuh berfungsi sebagai eversor kaki. Nah, di sini terlihat tendon-tendon otot ini juga melalui retinaculum extensor dan menuju ke tulang-tulang kaki. Terus selanjutnya itu kita lihat tampak posterior, belakang paha dan betis. Nah, dari pandangan posterior terdapat beberapa otot besar dan penting juga seperti musculus gluteus maximus. Terus ada otot besar di tubuh manusia, dia tuh berperan dalam ekstensi sendi panggul. Nah, di paha belakang terdapat musculus semitongineus, musculus semimembranosus, dan musculus biceps femoris. Ketiganya itu termasuk ke dalam kelompok hamstring yang berfungsi untuk ekstensi panggul dan fleksi lutut. Nah, di betis, otot utamanya itu adalah musculus gastrocnemius, yaitu kepala medial dan lateral. Terus ada musculus serratus, keduanya itu menyatu membentuk tendon Achilles yang melekat pada tuber calcanei dan berfungsi untuk lantar fleksi pergelangan kaki. Terus lebih dalam lagi terdapat musculus tibialis posterior, musculus flexor digitorum longus, dan musculus flexor hallucis longus yang dia tuh membantu gerakan flexor jari dan ibu jari serta menopang lengkung kaki. Terus untuk selain itu, selain otot, maksudnya juga tampak beberapa struktur penting lain seperti kita lihat ligamentum patella, retinaculum otot-otot extensor dan flexor, tendon-tendon penting seperti tendon Achilles dan tendon otot proneus. Terus itu kita lihat juga ada vena, subcranea magna dan kecil, serta nervus ischiadicus, nervus fibularis, nervus tibialis, dan
dia tuh memiliki fungsi sensorik dan motorik yang penting ya di ekstremitas bawah. Nah, di sini kita akan membahas dengan detail yang mengenai pembuluh darah, arteri, dan vena, serta bagaimana darah didistribusikan dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, sistem ini itu sangat penting ya, karena dia tuh berperan dalam mempertahankan kehidupan. Jadi, dia tuh mengantarkan oksigen dan nutrisi ke sel serta membuang sisa-sisa metabolisme. Jadi, eh hmm, nah, gambar yang kita lihat ini terdiri dari dua sisi. Nah, sisi kiri dia tuh menampilkan sisi arteri yang berwarna merah itu. Nah, itu merupakan pembuluh darah yang membawa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, sisi kanannya ini dia tuh eh, menampilkan sistem vena yang berwarna biru, yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya karbon dioksida dan limbah metabolik kembali ke jantung. Nah, untuk sistem arteri berawal dari jantung, tepatnya dari ventrikel kiri yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah besar bernama aorta. Nah, aorta dan cabangnya. Nah, jadi aorta itu terbagi menjadi beberapa bagian penting. Yang pertama itu ada pars ascendens aorta, terus ada arcus aorta, ada pars descendens thoracica, terus ada pars descendens abdominalis. Nah, dari arcus aorta itu bercabang menjadi tiga arteri besar, itu yang pertama ada truncus branchiosephalicus, terus ada arteri carotis communis sinistra, terus ada arteri subclavian sinistra. Terus untuk truncus branchiosephalicus kemudian tuh bercabang menjadi arteri carotis communis dextra, dia tuh mengarah ke kepala dan otak. Terus ada arteri subclavia dextra, dia tuh menuju lengan kanan. Terus kedua arteri karotis komunis kiri dan kanan itu akan membagi lagi menjadi arteri karotis interna, dia tuh menyuplai otak. Terus ada arteri karotis eksterna, dia tuh menyuplai wajah dan kepala luar. Terus selanjutnya ada arteri ekstremitas atas. Nah, ada arteri subclavia, ada arteri axillaris, itu dia ke arteri brachialis. Nah, arteri brachialis itu bercabang menjadi arteri radialis bagian lateral dan arteri radialis ulnaris di bagian medial. Nah, keduanya ini menyuplai lengan bawah hingga ke tangan. Terus selanjutnya itu ada arteri ekstremitas bawah. Nah, arteri ekstremitas bawah itu dari aorta abdominalis muncul cabang terminal, yaitu yang pertama ada arteri iliaca communis, lalu menjadi arteri iliaca externa. Habis itu dia menuju ke ekstremitas bawah. Selanjutnya itu ada arteri iliaca interna, dia tuh menyuplai organ di pelvis. Terus di situ kita lihat ada arteri iliaca externa, lanjut ke arteri femoralis, terus berlanjut ke arteri popliteal, berlanjut lagi ke arteri tibialis anterior dan posterior, dan berlanjut ke arteri dorsalis pedis. Nah, inilah jalur utama darah yang menyuplai tungkai bawah dan kaki. Nah, untuk denyut nadi klinis, nah jadi beberapa lokasi pentingnya yang digunakan dalam pemeriksaan denyut nadi. Yang pertama ada denyut nadi temporalis, denyut nadi karotis, denyut nadi brachialis, denyut nadi radialis, denyut nadi femoralis, denyut nadi poplitea, denyut nadi dorsalis pedis. Nah, pemeriksaan ini tuh sangat penting dalam penilaian sirkulasi darah secara cepat di lapangan atau fasilitas medis. Nah, untuk bagian vena, nah untuk bagian vena di sini eh, sistem vena kan membawa darah ya dari seluruh tubuh kembali ke atrium kanan jantung. Yang berbeda dari arteri,
Jadi sistem vena itu memiliki valvulae, venusae atau katup vena yang mencegah aliran balik darah, terutama di bagian ekstremitas bawah. Nah, untuk yang pertama itu kita lihat di sini vena kepala dan leher. Vena kepala dan leher itu ada vena jugularis interna dan eksterna yang mengalirkan darah dari otak, wajah, dan leher. Terus bergabung dengan vena subclavian, yaitu membentuk vena brachiosephalika. Terus kedua itu ada brachiosephalika, yaitu menuju vena cava superior masuk ke jantung. Terus selanjutnya itu ada vena ekstremitas atas, yaitu vena sephalika lateral di bagian lateral superficial, terus ada vena basilica di bagian medial superficial, terus ada vena mediana subitis. Dia tuh sering digunakan ya untuk injeksi dan pengambilan darah. Terus ada vena dalam itu ada vena brachialis dan vena axillaris. Terus selanjutnya itu ada vena abdomen dan pelvis, ada vena renalis itu dari ginjal, terus ada vena hepatica dari hati, terus ada vena porta hepatica, dia itu sistem portal hepatik dari saluran cerna, dia itu menuju ke hati. Terus ada vena testicularis atau ovarica, terus ada vena mesenterica superior dan inferior, dia itu berasal dari saluran pencernaan. Nah, semua ini tadi yang saya sebutkan, dia tuh bergabung menjadi vena cava inferior. Terus selanjutnya itu ada vena ekstremitas bawah. Jadi vena ekstremitas bawah, yang pertama itu ada vena femoralis. Nah, vena femoralis itu vena utama tungkai bawah. Terus selanjutnya itu ada vena magna, yaitu vena superficial terpanjang di tubuh. Terus ada vena parva, yaitu berada di bagian lateral lebih kecil. Terus ada vena tibialis anterior dan posterior, yaitu berasal dari kaki. Dan yang terakhir itu ada katuvena. Nah, jadi vena itu terutama di tungkai bawah memiliki katup satu arah untuk mencegah darah tuh mengalir mundur akibat gravitasi. Jadi, gangguan fungsi katup ini tuh bisa menyebabkan varises dan edema. Nah, selanjutnya itu sistem saraf ini kan bertugas menerima, mengelola, dan mengirimkan informasi ke seluruh tubuh. Nah, tanpa sistem saraf, tubuh itu tidak akan mampu yang merespon rangsangan dan mengendalikan gerakan atau menjaga keseimbangan internal atau homeostasis. Nah, untuk sistem saraf manusia itu terdiri dari yang pertama ada sistem saraf pusat, terus ada sistem saraf tepi. Nah, untuk sistem saraf pusat terdiri dari encephalon atau otak dan medulla spinalis, yaitu sumsum tulang belakang. Terus untuk sistem saraf tepi itu terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal termasuk kecabangan. Jadi gambaran di atas ini dia tuh memperlihatkan bagaimana sih sistem saraf ini menyebar ke seluruh tubuh manusia melalui jaringan saraf perifer. Dia tuh membentuk pola yang sangat terorganisir dan simetris. Nah, ini untuk sistem saraf pusat dan tulang belakang. Nah, untuk pada gambar, kita lihat di situ ada encephalon. Encephalon itu merupakan pusat kontrol utama tubuh. Terus ada medulla spinalis, yaitu sumsum tulang belakang, yaitu jalur utama impuls saraf antara otak dan tubuh. Nah, dari medulla spinalis keluar nervi spinales, yaitu saraf spinal yang mengatur sensorik dan motorik. Nah, saraf spinal itu dibagi menjadi beberapa kelompok menurut segmennya. Yang pertama itu ada nervus cervicalis, yaitu dari C1 sampai C8, terus ada nervus thoracalis, yaitu T1 sampai T12, nervus lumbales L1 sampai L5,
terus ada nervus sacralis S1 sampai S5, dan ada nervus coccygeus. Nah, untuk saraf spinal itu dia tuh akan membentuk jaringan atau anyaman ya yang disebut dengan plexus. Nah, gambar ini tuh menampilkan beberapa plexus penting. Pertama itu uh, hmm, nah, untuk plexus penting itu yang pertama ada plexus cervicalis. Dia tuh menginervasi bagian leher, sebagian bahu, dan diafragma, termasuk nervus pharyngeus yang sangat penting karena dia tuh mengontrol pernapasan. Terus selanjutnya itu ada plexus brachialis, dia tuh menyediakan saraf ya untuk lengan atas dan bawah. Dia tuh juga menghasilkan cabang-cabang seperti nervus musculo, cutaneus, nervus medianus, nervus ulnaris, nervus radialis, dan nervus axillaris. Terus selanjutnya itu ada plexus lumbosacralis, dia tuh menginervasi pelvis, tungkai bawah, dan kaki. Nah, cabang pentingnya itu antara lain ada nervus femoralis, nervus obturatorius, nervus ischiadicus, dia tuh saraf terbesar di tubuh manusia, terus ada nervus tibialis dan nervus fibularis. Nah, semua plexus ini tuh berperan dalam gerakan motorik dan persepsi sensorik di ekstremitas dan batang tubuh. Terus selanjutnya itu ada kita lihat di sini pada gambar sebelah kanan ditampilkan bagian dari sistem saraf otonom. Khususnya di situ ada truncus simpaticus, yaitu rangkai ganglion simpatiknya di sepanjang tulang belakang. Nah, ganglion sensorium nervus spinalis itu merupakan tempat sel-sel sensorik berada. Jadi, di situ tempatnya sel-sel sensoriknya berada di ganglion sensorium nervus spinalis. Terus selanjutnya itu ada ramus komunikans, yaitu cabang penghubung antara saraf spinal dengan sistem simpatik. Terus selanjutnya itu ada nervus slangnicus major, yaitu saraf visceral yang mengatur organ-organ internal. Terus eh, ada sistem saraf otonom juga dibagi menjadi yang pertama itu simpatis dan dua parasimpatis. Nah, simpatis ini tuh bertanggung jawab terhadap respon fight or flight. Terus dia juga meningkatkan denyut jantung, melebarkan pupil, dan dia juga menghambat sistem pencernaan. Untuk parasimpatik, dia tuh bertanggung jawab terhadap respon rest engine. Nah, dia tuh memperlambat denyut jantung dan juga memperlancar pencernaan. Nah, sistem saraf perifer dia tuh bertugas yang menghantarkan sinyal dari lingkungan ke otak dan kebaliknya. Terus untuk saraf sensorik atau antara lain dia tuh mengantarkan rangsangan dari reseptor tubuh ke SSP. Terus untuk serabut motorik atau aferen dia tuh membawa perintah dari SSP ke otot dan kelenjar. Nah, contoh fungsionalnya itu jadi saat menyentuh benda panas, sinyal sensorik ini itu kan akan dikirim ke otak. Habis itu otak itu akan merespon. Nah, sinyal motorik dikirim lagi untuk menarik tangannya karena itu respon dari otaknya lagi. Nah, habis itu di sini selanjutnya gambar selanjutnya kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat distribusi dermatom pada tubuh manusia baik dari tampak eksterior maupun posterior serta bagian eksentric atas secara spesifik. Nah, untuk kulit kepala bagian untuk C2-nya itu kita lihat kulit kepala bagian belakang dan telinga, terus untuk C3 itu leher lateral, C4-nya itu bahu atas distribusi, ini itu berasal dari plexus cervicalis. Terus selanjutnya itu dermaton ekstremitas atas. Nah,
Dermaton ekstremitas atas itu distribusi dermaton di lengan itu diatur oleh saraf spinal dari seliman hingga TH1 melalui cabang-cabang plexus brachialis. Terus kelima bagian lateral atas lengan yaitu otot deltoid. Yang enam itu lengan bawah lateral, jempol dan telunjuk, ketujuh jari tengah, selapan jari manis dan kelingking. Terus TH1 itu bagian medial lengan bawah dan siku. Nah, pola ini tuh sangat khas ya dan berguna untuk diagnosis klinis, misalnya nyeri atau mati rasa di jari tengah. Seringkali itu dia tuh berkaitan dengan gangguan di saraf C7. Terus saraf sensorik yang terlibat itu ada nervus medianus, dia tuh menyuplai sisi palmar jari 1 sampai 3 dan separuh eh, jari 4. Terus ada nervus ulnaris, dia tuh menyuplai jari 4 dan 5 sisi medial, palmar dan dorsal. Terus ada nervus radialis, yaitu menyuplai sisi dorsal ibu jari hingga ke jari tengah bagian proksimal. Terus ada nervus musculococcyneus dan axillaris, dia tuh menyuplai kulit bahu dan lengan atas. Nah, pada sisi punggung tubuh, kita lihat di sini distribusi dermatomnya terlihat melintang dan bersifat simetris ya. Nah, C6 dan sampai C8 itu tetap mendominasi di jari-jari tangan. Terus C5 sampai TH1 itu mendistribusi area lengan dan bahu atas. Dapat terlihat juga nervus supraclavicularis yang berasal dari plexus cervicalis dan menyuplai daerah bahu atas. Baik, di sini sudah selesai. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Eh, mohon mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.